Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat anugerahnya senantiasa dilimpahkan dalam sepanjang kehidupan kita. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Nama Sulianti, NIM 2021021145, kelas reguler B 2021, STIM Lasaran Jaya, Makassar. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah MSDM, Ibu Dr. Andi Tenri Sose SSN, SE MSI, yang boleh memberikan kesempatan kepada saya untuk membuat video ini sebagai tugas ujian akhir semester. Materi yang pertama yaitu gambaran umum tenaga kerja. Nah, apa itu tenaga kerja? Tenaga kerja adalah orang yang bekerja atau orang yang mampu melakukan suatu pekerjaan baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja. Tenaga kerja ini ada dua jenis. Yang pertama tenaga kerja menurut sifatnya, yaitu tenaga kerja yang bekerja menggunakan tenaga fisik. Kemudian tenaga kerja menurut kualitasnya, yaitu tenaga kerja yang berpendidikan tinggi dan memiliki keahlian khusus. Berdasarkan ketentuan pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, pembangunan ketenaga kerjaan bertujuan yang pertama memberdayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi. Yang kedua, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan menyediakan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pengangguran. Yang ketiga, memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan. Keempat, meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Materi selanjutnya itu MSDM berbasis kompetensi sebagai strategi membangun organisasi yang kompetitif. Manajemen MSDM berbasis kompetitif adalah selalu fokus pada tujuan perusahaan atau organisasi, sehingga seluruh karyawan sebuah perusahaan atau organisasi dapat mencapai hasil yang sudah ditentukan di awal waktu dengan mereferensikan karyawan yang memiliki etos kerja yang berkualitas. Adapun secara garis besar MSDM memberikan berbagai manfaat, yaitu yang pertama kualitas, yang kedua kecepatan, yang ketiga biaya kepemimpinan, yang keempat kemampuan belajar dalam beradaptasi. Strategi MSDM dalam mencapai keunggulan bersaing merupakan suatu pertalian antara manajemen sumber daya manusia dengan tujuan dan sasaran strategi yang dimaksudkan agar dapat memperbaiki kinerja bisnis dan mengembangkan budaya organisasi. Adapun strategi pengembangan sumber daya manusia untuk perusahaan, yaitu dengan melakukan pelatihan, pendidikan, pembinaan, rekrutmen, mengadakan perubahan sistem, kesepakatan, dan penghargaan. Dan manajemen SDM memiliki peran, tugas, dan tanggung jawab, yaitu melakukan persiapan dan seleksi tenaga kerja, pengembangan dan evaluasi karyawan, memberikan kompensasi dan protektif pada pegawai. Materi yang selanjutnya itu sistem informasi sumber daya manusia. Sistem informasi sumber daya manusia merupakan sebuah bentuk interaksi atau pertemuan antara bidang ilmu manajemen sumber daya manusia dan teknologi informasi. Tujuan dan kegunaan sistem informasi sumber daya manusia yaitu untuk meningkatkan efisiensi. Dengan begitu sumber daya manusia lebih efisien serta lebih sedikit pekerjaan tulis-menulis serta adanya otomatisasi serta tersedianya informasi yang lebih baik. Dan kemudian yang kedua, agar lebih strategis serta berhubungan dengan perencanaan SDM. Dengan adanya data yang mudah diakses, maka menjadikan pembuatan perencanaan sumber daya manusia dengan lebih berdasar. Model sistem informasi sumber daya manusia meliputi 3 subsistem input, yaitu yang pertama SIA atau Sistem Informasi Akuntansi,
yang kedua penelitian sumber daya manusia, dan yang ketiga intelijen sumber daya manusia. Manfaat sistem informasi sumber daya manusia atau SDM. Yang pertama, memeriksa kapasitas karyawan-karyawan saat ini guna mengisi kekosongan dan proyeksikan di dalam perusahaan. Yang kedua, mempelajari komposisi usia, suku, dan jenis kelamin dari berbagai pekerjaan dan kelas pekerjaan. Kemudian materi selanjutnya, konsep manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia atau disingkat MSDM adalah pemanfaatan sejumlah individu secara efisien dan efektif serta dapat digunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Fungsi manajemen sumber daya manusia menurut pendapat Edwin B. Flippo, fungsi MSDM diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, fungsi manajerial yang meliputi perencanaan, pengarahan, pengorganisasian, dan pengendalian. Yang kedua, fungsi material. Yang pertama, pengadaan, pengembangan, pengintegrasian, pemeliharaan, pensiun, dan kompensasi. Analisis kebutuhan sumber daya manusia. Yang pertama, faktor eksternal, ekonomi nasional dan internasional. Yang kedua, sosialisasi politik dan budaya. Yang ketiga, pengembangan ilmu teknologi. Dan yang terakhir, pengembangan ilmu dan teknologi. Yang kedua, faktor internal meliputi faktor rencana strategik dan rencana operasional. Yang kedua, faktor prediksi produk dan penjualan. Yang ketiga, faktor pembiayaan SDM. Yang keempat, faktor pembukaan bisnis baru. Pengembangan sumber daya manusia meliputi on-the-job training, job rotation, pendidikan, simulasi, dan penghargaan. Materi selanjutnya yaitu perencanaan SDM. Arti dan pentingnya SDM. Perencanaan sumber daya manusia akan dapat dilakukan dengan baik dan benar jika perencanaannya memenuhi apa yang bagaimana sumber daya manusia itu. Sumber daya manusia atau manpower disingkat SDM merupakan kemampuan yang dimiliki setiap manusia. SDM terdiri dari daya pikir dan daya fisik setiap manusia. Apa itu SDM? SDM adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. Perilaku dan sifatnya ditentukan oleh keturunan dan lingkungannya, sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kekuasaannya. Perencanaan SDM. Perencanaan sumber daya manusia atau Human Resource Planning disingkat PSDM merupakan fungsi utama dari manajemen sumber daya manusia yang diproses oleh perencanaan atau planner dan hasilnya menjadi rencana atau plan. Tujuan perencanaan SDM yang pertama untuk menentukan kualitas dan kuantitas karyawan, untuk menghindari terjadinya mismanagement dan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas, untuk mempermudah koordinasi integrasi dan sinkronisasi sehingga produktivitas kerja meningkat, untuk menghindari kekurangan atau kelebihan karyawan. Adapun syarat-syarat perencanaan SDM yaitu harus mengetahui secara jelas masalah yang akan direncanakan. Yang kedua, harus mampu mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang SDM. Yang ketiga, harus mampu membaca situasi SDM. Yang keempat, mengetahui secara luas peraturan dan kebijaksanaan perburuhan pemerintah. Adapun perencanaan memiliki fungsi-fungsi SDM. Yang pertama, perencanaan organisasi, kemudian perencanaan pengendalian, kemudian perencanaan pengarahan, dan yang terakhir perencanaan pengadaan. Arti dan pentingnya budaya organisasi. Secara sederhana,
Budaya organisasi dapat diartikan sebagai karakteristik ataupun pedoman yang diterapkan oleh setiap anggota di dalam organisasi atau kelompok di dalam usaha tertentu. Mengapa budaya organisasi penting? Karena yang pertama mendefinisikan identitas internal dan eksternal organisasi, yang kedua menjalankan nilai-nilai organisasi, yang ketiga membuat karyawan menjadi pendukung organisasi, yang keempat mendukung onboarding, yang keenam berdampak pada kinerja dan kesejahteraan karyawan. Ada 4 prinsip faktor yang mempengaruhi. Yang pertama manajer atau pemimpin, yang kedua perilaku karyawan, yang ketiga perilaku kelompok kerja, yang keempat faktor eksternal organisasi. Fungsi dan tujuan budaya kerja. Yang pertama, budaya membawa suatu rasa identitas bagi anggota-anggota organisasi. Yang kedua, budaya mempermudah timbulnya komitmen pada suatu yang telah lebih luas daripada kepentingan individu seseorang. Yang ketiga, budaya merupakan perekat sosial yang membantu mempersatukan organisasi. Yang keempat, budaya sebagai mekanisme pembuat makna dan kendali yang memandu dan membentuk sikap serta perilaku karyawan. Strategi untuk mendukung dan mengubah budaya. Strategi yang pertama itu fokus pada kesehatan mental setiap orang. Yang kedua, ciptakan komunikasi yang efektif. Yang ketiga, tanamkan toleransi dalam organisasi. Yang keempat, nilai karyawan secara objektif. Yang kelima, wujudkan kesetaraan di tempat kerja, dan lain-lain. Materi selanjutnya itu MSDM yang unggul. Salah satu yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari organisasi atau instansi. SDM merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan. Revolusi industri. Yang pertama revolusi industri 1.0 yaitu ditandai dengan adanya penemuan mesin uap. Yang kedua revolusi industri 2.0 ditandai dengan adanya penggunaan listrik. Kemudian revolusi industri 3.0 ditandai dengan adanya informasi dan teknologi. Kemudian revolusi industri 4.0 ditandai dengan adanya beragam teknologi yang canggih seperti artificial. Era future yang pertama vocality merupakan perubahan yang sangat cepat sekali terjadi. Kemudian uncertainty merupakan ketidakpastian. Yang ketiga complexity merupakan kompleksitas ketika kita akan mengambil suatu keputusan. Yang terakhir ambiguity merupakan kebingungan atas perkembangan teknologi yang semakin pesat. Keterampilan SDM Industri 4.0 yang pertama complex problem solving, yang kedua critical thinking, yang ketiga creativity, yang keempat people management, yang keempat coordinating with others, yang keempat emotional intelligence, yang kelima judgment and design making, yang berikutnya service orientation, berikutnya negosiasi, yang terakhir cognitive flexibility. Permasalahan MSDM, pendidikan dan sertifikasi terhadap para tenaga kerja sangat dibutuhkan, tetapi pada kenyataannya jumlah tenaga kerja yang berpendidikan dan bersertifikat sangat minim. Misalnya jumlah tenaga kerja lulusan universitas, akademi, dan SMK hanya 42,24%, sedangkan lulusan SD, SMP, dan SMA sebanyak 57,67%. Mengapa bisa demikian? Karena jumlah universitas dan lembaga vokasi masih belum merata di seluruh Indonesia dan hanya terfokus pada kota-kota besar saja. Solusi agar SDM unggul. Untuk menyelesaikan masalah di atas terdapat dua pihak yang harus berbenah, yaitu pihak bekerja dan pemerintah. Dunia kerja dan harus bisa memenuhi bagi pemerintah didorong untuk menambah universitas dan lembaga vokasi serta harus mendukung UMKM lokal agar bisa menambah lapangan pekerjaan.
Baik, cukup sekian pemaparan materi-materi dari saya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak-pihak yang telah mendukung sehingga pembuatan video ini bisa selesai dengan baik. Akhir kata, kesuksesan adalah milik orang-orang yang mau berusaha. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Dadah!